Selamat pagi semuanya, selamat datang di UMKM Talks. Nama saya Cynthia Lorene, moderator untuk UMKM Talks hari ini sekaligus mewakili Keren Indonesia. Nah, UMKM Talks ini adalah webinar yang kita dedikasikan untuk masyarakat di Indonesia dalam menciptakan sarana bagi para pemilik UMKM, pegiat UMKM, dan juga masyarakat pada umumnya dalam memperdalam wawasan seputar pendirian, pengorganisasian, dan juga pengembangan UMKM, dan juga sebagai wadah berjejaring dalam rangka mengakselerasi UMKM naik kelas. Nah, teman-teman semua, kali ini UMKM Talks melaksanakan webinar yang bertemakan 3 strategi meningkatkan penjualan dengan website. Dan hari ini juga kita ucapkan terima kasih untuk sponsor kita, yaitu dari Nanti Aja, Spotify, dan juga Oshop TV yang telah mensupport acara kami pada hari ini. Saya ingin memperkenalkan panelis kita yang keren-keren banget pada pagi hari ini. Jadi nanti setelah saya kenalkan, nanti dari para panelis bisa langsung untuk memulai sesi presentasinya. Oke, yang pertama saya ingin mengenalkan Kak Aldi Ginanjar, jadi cukup dipanggil dengan Kak Aldi saja. Beliau ini sudah selesai menempuh pendidikannya di Universitas Komputer Indonesia, dan juga beliau menjabat sebagai Project Manager di PT Semesta Kaisa Pertama, yaitu Spotify. Nah, di Spotify sendiri ini sudah bekerja sama dengan Nanti Saja sejak bulan April tahun 2022 yang bergerak di bidang Shopify, partner, dan juga expert Indonesia. Wah, keren sekali nih ya, dan juga Kak Aldi ini memiliki expertise di bidang user research dan juga web development. Wah, nanti kita akan belajar banyak ya dengan Kak Aldi. Kalau kayak gitu mungkin langsung aja ya, saya ingin mempersilahkan Kak Aldi untuk presentasi, untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan. Oke, jadi selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya mungkin saya ingin berterima kasih dulu ya buat tim yang sudah mempersiapkan acara ini dan juga sudah berkenan untuk mengundang saya dan tim Spotify untuk sharing gitu ya di pagi hari ini. Pertama tentang marketplace dan website gitu. Mungkin teman-teman di sini udah tidak heran lagi ya atau udah sangat familiar lah dengan yang namanya marketplace gitu ya. Bahkan mungkin teman-teman di sini udah punya bisnis sendiri, udah tergabung di beberapa marketplace yang ada gitu. Seperti yang kita ketahui dari marketplace justru banyak banget gitu ya keuntungan yang bisa teman-teman dapat gitu dari sisi biaya yang ekonomis gitu ya, dari hemat tenaga untuk kerja juga gitu ya. Terus setup-nya yang cepat dan mudah, bebas maintenance gitu. Jadi teman-teman nggak perlu mikirin kalau misalnya terjadi error atau apa gitu, itu sistemnya dipegang di marketplace-nya sendiri gitu, kita tinggal jualan gitu. Kemudian, salah satu keuntungan lain, dari marketplace, tentunya membawa traffic yang tinggi gitu ya, jadi kita tidak perlu terlalu besar untuk mengeluarkan biaya, pemasaran gitu. Dan mungkin ya, ada beberapa yang, marketplace yang menyediakan untuk itu gitu ya, untuk, punya fitur untuk marketing sendirilah kayak gitu. Nah, terus, kenapa sih, selain di marketplace kita perlu, memiliki website sendiri dan kenapa, punya website sendiri itu penting gitu ya. Nah, pertama, eee, dengan kita memiliki website sendiri itu kita mempunyai kontrol penuh terhadap website, kita sendiri gitu ya. Kita bisa, personalisasi website kita sesuai dengan kebutuhan bisnisnya, kita bisa, membuat flow atau, bisnis proses yang ada di website-nya itu sesuai dengan proses bisnis kita gitu ya. Berbeda kalau misalnya dengan kita di, marketplace gitu. Jadi, untuk proses bisnisnya itu sudah ditentukan gitu dan mungkin untuk tampilannya juga, sudah ditentukan oleh marketplace itu sendiri harus kayak gini gitu ya. Selain itu dengan punya website sendiri itu, kita tidak terikat dengan aturan gitu. Justru kita yang membuat aturan sendiri, kita buat cara main sendiri di, website yang kita miliki kayak gitu. Jadi, bisa juga menyesuaikan dengan proses bisnis yang, eee kita jalani dan kita inginkan saat ini kayak gitu. Kemudian, eee, keuntungannya memiliki website sendiri itu lebih, ke brand awareness ya gitu. Jadi, di website karena website-nya milik kita sendiri, maka yang produk-produk yang kita tampilkan pun adalah produk-produk, milik kita sendiri gitu. Kita bisa, lebih menonjolkan,
keuntungan yang ada di brand kita gitu ya, di produk-produk kita, dan kita tentunya bisa membangun kredibilitas gitu ya. Jadi ketika udah punya website sendiri, wah orang bisa bisa lihat, wah ini brand-nya apa terkenal nih, misalnya brand-nya udah udah sustain, udah besar, udah gimana gitu ya. Jadi ada ada apa ya, kayak kesan terpercaya sendiri gitu. Nah, kemudian dengan kita memiliki website sendiri, kita bisa mengetahui siapa saja sih sebetulnya pelanggan kita gitu ya. Kita bisa mengetahui dari sisi demografisnya gitu, misalnya kayak jenis kelaminnya, kita bisa tahu dari daerah mana aja yang belanja gitu ya. Terus kita bisa tahu juga dari sisi usianya, usia berapa aja yang banyak belanja di website kita, sehingga nantinya kita bisa membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan kita gitu. Kita bisa mengetahui behavior-nya mereka, perilaku mereka ketika belanja seperti apa. Jadi ketika kita sudah mengetahui hal-hal itu, oh kita bisa customize nih produk kita. Oh, untuk orang-orang yang ada di wilayah misalnya Solo misalnya. Nah, itu kriterianya kayak gimana sih, produk seperti apa sih yang sebenarnya mereka cocok untuk mereka gitu ya. Terus kayak orang Bandung tuh cocoknya produk-produk yang kayak gimana sih gitu. Jadi kita bisa melihat pola-pola dan data-data gitu ya dari websitenya kita gitu, berdasarkan perilaku pembeli kita gitu. Dan kita juga nemu nemu fakta gitu ya dari bukan fakta, kita nemu sebuah data gitu, setidaknya dari 400.000 pencarian per detik gitu ya, 97% di antaranya itu mencari sebuah produk dan layanan. Nah, bayangkan kalau misalnya dari 97% itu misalnya yang mencari produk, kita bisa dapat sebagian besarnya datanya gitu ya, kita bisa tahu pola-pola mereka kayak gimana. Nah, karena kita juga sudah punya kontrol penuh karena di website kita, jadi kita lebih enak untuk membuat kustomisasi terhadap produk kita gitu ya, terhadap cara jualan kita juga nantinya, kayak gitu. Nah, setelah kita mengetahui reasoning-nya kenapa kita harus bikin website, nah gimana sih sebetulnya cara kita untuk membangun website atau toko sendiri gitu ya. Nah, saat ini sudah cukup banyak gitu ya platform atau teknologi yang dapat membantu kita untuk membuat website membuat sebuah website atau toko online gitu ya. Ada Shopify, ada WooCommerce, ada Circlo gitu ya, ada bisa pakai Magento juga, Tokotok dan lain sebagainya. Dan ada baiknya gitu ketika kita memilih memilih platform ini, kita juga bisa mempertimbangkan dari sisi kapabilitas platformnya ya. Apakah platform tersebut dapat mengakomodir kebutuhan bisnis kita atau enggak gitu. Jadi maksudnya setelah itu kita juga bisa mempertimbangkan dari sisi jangka panjang maupun jangka pendeknya kalau misalnya kita menggunakan satu platform tersebut. Nah, dari platform tersebut juga kita bagi dua sifat gitu ya. Satu yang sifatnya itu ready to use, di mana kalau ready to use itu kita tinggal pakai gitu. Kita tidak perlu mikirin yang namanya biaya server, biaya hosting gitu. Jadi memang itu sudah kita tinggal setup, tinggal gunakan, kita tinggal rancang aja gitu tampilannya akan seperti apa gitu. Nah, di sini untuk yang ready to use, contohnya ada di Shopify, ada Tokotok, dan ada Circlo. Nah, kemudian ada juga yang sifatnya from scratch. Kalau from scratch itu kita membangunnya lebih dari nol nih. Kita bikin dari codingnya juga perlu diperhatikan dari sisi codingannya gitu. Terus dari sisi server, hostingannya juga gitu. Cukup bisa dibilang cukup advance gitu ya kalau kita memilih dari jenis yang dari yang sifatnya from scratch gitu. Nah, saat ini salah satu platform yang platform untuk membuat toko online yang banyak digunakan adalah Shopify. Nah, apa sih sebenarnya Shopify itu dan kenapa sih gitu kita merekomendasikan menggunakan Shopify gitu ya. Pertama karena teknologi Shopify sendiri, Shopify ini dia udah lama ya, udah sejak
2006 gitu. Jadi dari sisi teknologi ini udah sangat mumpuni lah kita bilang gitu ya. Terus untuk proses pembuatan websitenya juga relatif cepat dan mudah gitu ya. Bahkan kalau misalnya kita hitung kurang dari 1 bulan gitu, kita udah bisa merancang website kita sendiri menggunakan Shopify gitu. Kemudian penggunaannya mudah ya, baik penggunaan dari sisi adminnya atau misalnya untuk dari sisi customer-nya itu sangat mudah dengan menggunakan Shopify gitu dan dapat diakses di mana aja. Terus ini juga bisa terkoneksi dengan banyak software pihak ketiga gitu ya. Jadi biasanya kan kalau misalnya yang sifatnya langsung menggunakan itu butuh, kalau misalnya ada kebutuhan khusus itu harus pakai pihak ketiga, dan Shopify ini sudah terkoneksi dengan banyak pihak ketiga kayak gitu. Kemudian teknologinya selalu up to date juga gitu. Jadi bisa menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman gitu ketika membuat toko online atau website-nya sendiri gitu. Terus teman-teman nggak perlu khawatir terhadap traffic yang tinggi gitu. Misalnya satu saat itu teman-teman traffic website-nya lagi naik, itu Shopify bisa handle dengan stabil gitu. Kita pernah ini pengalaman kita gitu ya, kita ada salah satu klien yang proses bisnisnya itu kayak flash sale gitu. Nah, itu kebayangkan ya, dalam satu waktu kita pernah dapat peak customer itu sekitar 3.000 gitu ya, 2.000 sekian sampai 3.000 lah customer mengakses dalam satu waktu, itu masih aman traffic-nya, nggak down kayak gitu. Nah, kemudian dari Shopify sendiri bisa terintegrasi, sudah bisa terintegrasi dengan berbagai metode pembayaran gitu. Salah satunya nanti aja itu juga udah support dengan Shopify gitu. Terus dari sisi biaya jatuhnya lebih efisien juga gitu. Nah, kemudian apa aja sih yang perlu dipersiapkan kalau misalnya kita mau menggunakan platform yang seperti Shopify atau yang sifatnya tinggal pakai aja kayak gitu, ready to use. Pertama, tentukan dulu kita proses bisnisnya akan seperti apa nih, model bisnis atau model jualan kita yang akan diterapkan di website itu akan seperti apa. Kemudian yang paling penting adalah brand guidelines ya, atau identitasnya gitu. Kita perlu punya unique identity nih untuk brandnya kita, sehingga ketika orang lihat entah logonya kita atau ada yang ciri khas khusus dari website dari brand kita itu, orang udah bisa tahu, oh brandnya ini gitu. Kayak di brand guideline ini juga kita siapkan dari sisi cara komunikasinya kita seperti apa, misalnya logonya, terus tone color-nya akan seperti apa, kayak gitu untuk brand guidelines. Kemudian aset digital atau ini bisa bentuknya foto, video, logo, dan sebagainya gitu yang akan ditampilkan di website kita. Terus tentunya informasi produk. Jadi di website kita harus ngasih informasi produk yang jelas gitu ya, sehingga konsumen juga bisa percaya dan bisa yakin, ini produknya benar-benar bagus gitu ya. Produknya jelas, produknya apa, terus fungsinya untuk apa dan sebagainya. Terus yang pastinya biaya gitu untuk pengembangan website-nya sendiri itu kita perlu untuk mengalokasikan. Nah, kemudian kalau misalnya kita sudah punya website sendiri nih, apa sih hal apa saja yang perlu kita perhatikan gitu ya kalau udah punya website sendiri. Nah, salah satunya itu dari sisi tampilan gitu ya. Kadang orang ada yang pengen bikin website tampilannya kayak gini kayak gini kayak gini, tapi sebetulnya mereka bingung, kenapa sih mereka harus bikin tampilan kayak gini? Emang kalau misalnya tampilannya dibikin kayak gini itu akan ngaruh ya, atau efeknya akan seperti apa gitu. Nah, baiknya sebelum kita membuat tampilannya seperti A, B, C, D, kita tentukan dulu nih objektifnya kita ingin seperti apa gitu. Misalnya kita mau nampilin bannernya itu tujuannya untuk apa dulu nih gitu. Jadi nanti kita bisa ukur nih sebetulnya banner ini tuh efektif enggak sih gitu ketika kita tempatkan di atas, misalnya banner ini di bawah gitu, atau misalnya dengan kita memasukkan video di awal, apakah itu efektif enggak sih gitu dengan
konversi ke orang check out misalnya kayak gitu. Nah, pada umumnya memaksimalkan tampilan website ini sendiri banyak meningkatkan banyak hal gitu ya. Salah satunya meningkatkan revenue gitu ya, meningkatkan product value-nya, pengunjungnya sendiri pasti gitu ya. Terus loyal customer atau returning customer-nya. Nah, terus tampilan website tadi kan di awal saya sudah sempat ini ya sebutkan tentang brand identity atau brand guideline. Nah, dari website sendiri juga bisa apa namanya mengenalkan brand kita gitu ya, merepresentasikan brand kita. Jadi ketika orang masuk ke melihat eh, namanya unique identity dari brand kita itu, oh ini websitenya ini tentang apa gitu, brand-nya kayak gimana gitu. Jadi ada eh, apa ada ciri khas yang dibawa oleh brand-nya itu sendiri, bisa lewat font-nya, lewat warnanya, atau dari foto-foto yang digunakannya dan lain-lain. Kemudian yang pastinya ketika kita sudah memiliki website sendiri adalah navigasinya. Kita harus bisa membantu mempermudah orang untuk berselancar atau browsing-browsing mencari produk dan melakukan proses belanja di websitenya kita gitu. Dengan mempersiapkan step atau klik untuk belanja itu lebih cepat gitu ya. Terus ketika melakukan pencarian produk itu lebih mudah gitu. Jadi bisa mempersingkat waktu untuk orang belanja gitu. Nah, kemudian tentunya optimalisasi tampilan di website di mobile view gitu ya. Karena kita nemuin data 59% orang itu belanja melalui perangkat mobile gitu ya. Tapi 90% di antaranya itu ternyata kesulitan nih untuk melakukan proses belanja di lewat mobile itu gitu ya, kalau di beberapa website gitu ya. Jadi jangan sampai websitenya teman-teman jadi salah satu korbannya itulah gitu. Jadi optimasi di sisi tampilan mobile itu penting banget. Kemudian informasi produk yang jelas. Nah, ini yang sempat aku sebutkan juga gitu ya tadi tentang informasi produk gitu, dari foto, deskripsi gitu, availability produknya gitu. Kalau misalnya kita produknya ada beberapa varian, variannya juga bisa diinformasikan dengan jelas kayak gitu. Nah, Mohon maaf, terus Kak Aldi, waktunya tinggal 1 menit lagi ya. Terima oke, kasih. siap. Terima kasih. Nah, salah satu hal lainnya adalah kita bisa dengan cara bangun kepercayaan. Kita bisa nampilin preview gitu ya di websitenya fitur review di websitenya kita. Jadi orang lebih terpercaya untuk ketika melihat review di websitenya kita. Kemudian optimalisasi proses checkout. Jadi dengan kita mempermudah proses belanjanya itu kemudahan untuk checkout pun itu juga perlu kita perhatikan gitu ya. Kemudian terakhir harus bisa kita ukur gitu ya, setelah kita membuat websitenya ini, kita harus bisa tracking nih, apakah website ini udah cukup banyak traffic kah, atau misalnya dari traffic yang banyak ini sebenarnya berapa banyak sih orang yang melakukan proses belanja di kita. Nah, mungkin itu ya presentasi singkat gitu dari saya. Mungkin itu Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk insight-nya, Kak Aldi. Untuk melanjutkan presentasi yang selanjutnya oleh Kak Dipta Sari Salahuddin. Oke, saya akan mengenalkan terlebih dahulu. Jadi beliau cukup dipanggil dengan Kak Dipta. Beliau sudah menempuh pendidikannya di University of Glasgow, of Sales and Success Team selama 1 tahun di PT Setelah Bayar Nusantara, yaitu di Nanti Aja, yang dimana Nanti Aja ini bergerak di bidang portal pembayaran beli sekarang, bayar nanti. Dan juga beliau memiliki expertise di bidang sales dan atau juga komersial selama 5 tahun dan diplomatik selama 2 tahun. Tuh saya langsung aja untuk mempersilakan Kak Dipta untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Oke, makasih banyak, Cynthia. Oke, ini aku sharing screen. Ini sudah terlihat ya? Oke, sip. Jadi,
Saya perkenalkan, saya Dipta, Head of Sales and Success Team di Nanti Aja saat ini. Mungkin ya di sesi kali ini tentang bagaimana keuntungan berbagai metode pembayaran di web store. Nah, setelah punya website sendiri, fitur apa aja sih yang bisa kita kembangkan lagi? Untuk yang pasti tujuan selanjutnya adalah meningkatkan sales ya. Jadi ada banyak cara untuk meningkatkan sales kita sendiri di website brand kita sendiri. Mungkin teman-teman pelaku bisnis sudah pernah merasakan gitu ya, mempunyai website sendiri, atau yang kalau yang belum, penjualannya itu naik gitu ya. Jadi ada salah satu metode yang paling efektif untuk meningkatkan penjualan di web store sendiri itu adalah dengan menambah berbagai metode pembayaran. Jadi ya seperti kita tahu ya sekarang customer atau kita sendiri juga sering menggunakan berbagai metode pembayaran dari dompet elektronik, VA bank transfer gitu ya, atau menggunakan scan barcode di toko-toko dengan QR risk. Jadi banyak banget metode pembayaran yang memudahkan customer untuk membeli barang atau jasa. Begitu juga dengan website. Jadi begitu kita sudah punya website sendiri, brand kita sudah ada, nah menambah metode pembayaran itu adalah menambah opsi customer untuk berbelanja. Jadi yang pasti tujuannya untuk meningkatkan penjualan, yang kedua pastinya itu lebih praktis dan efisien gitu ya. Jadi customer bisa menggunakan metode yang menurut mereka nyaman atau saldo mereka yang cukup yang mana nih gitu ya dari metode pembayaran yang mereka pilih gitu. Dan pastinya metode-metode pembayaran yang sudah ada di website di Indonesia itu sudah diawasi oleh Bank Indonesia ataupun Otoritas Jasa Keuangan, yang berarti rata-rata pengguna pembayaran online di Indonesia itu sudah cukup aman. Nah, untuk yang terakhir, metode seperti apa sih yang bisa kita eksplor lagi untuk meningkatkan penjualan dan juga promo-promo dan cashback gitu ya atau diskon itu juga bisa ditambahkan ke brand kita dengan bekerja sama dengan berbagai metode pembayaran seperti bank mempunyai diskon, metode buy now pay later seperti Nanti Aja juga punya cashback, atau mungkin dengan e-wallet mereka sedang ada promo. Jadi itu menambah penjualan kita karena menambah keuntungan bagi customer juga tanpa mengeluarkan biaya tambahan bagi sisi pelaku bisnis atau pemilik website gitu. Nah, seperti sebelum kita masuk nih Nanti Aja, mungkin kita perkenalan dulu dengan Nanti Aja. Sebenarnya Nanti Aja itu apa sih, perusahaan apa? Nah, jadi kita ini adalah buy now pay later atau belanja sekarang bayar nanti yang beroperasi dengan PT Global Indo Multifinance. Nah, PT Global Indo Multifinance ini pastinya sudah memenuhi standar ISO 27001 Bank Indonesia dan diawasi monitor dan diawasi oleh OJK, dan tentu saja sudah memenuhi standar PCI atau standar penggunaan kartu online untuk berbelanja di online gitu di website. Nah, seperti itu. Nah, pastinya akan ada keuntungan juga bagi pelaku bisnis atau pemilik website dan brand, tapi ada juga keuntungan untuk customer gitu ya, ketika menggunakan aplikasi Nanti Aja. Jadi untuk customer kita sendiri yang pasti untuk menggunakan aplikasi cicilan seperti Nanti Aja gratis, dalam artian dari customer download, registrasi, sampai mendapatkan akun dan kredit limit, apakah akun ini digunakan untuk berbelanja atau tidak ada biaya tambahan. Jadi bisa dibilang aplikasi ini sepenuhnya gratis. Dan juga kalau ada transaksi aktif atau ada cicilan aktif pun tidak ada biaya tambahan seperti membership fee, seperti itu ya, atau biaya-biaya berlangganan, seperti itu. Dan pastinya bebas bunga. Nah, ini yang paling kita usulkan atau kita sarankan bagi customer itu untuk tetap berbelanja sesuai dengan budget mereka. Kita bantu untuk meningkatkan cash flow dengan memberikan fasilitas cicilan sampai 4 kali, tapi tanpa ada biaya tambahan apapun. Jadi pada akhirnya customer tidak akan membayar lebih mahal dari yang seharusnya, seperti itu. Dan proses registrasi dan mendapatkan kredit limit itu juga pastinya diusahakan cepat ya. Nah, begitu juga dengan Nanti Aja. Jadi proses belanja customer yang belum mempunyai aplikasi Nanti Aja itu akan cepat banget untuk di-approve dan bisa melanjutkan pembelanjaan di website teman-teman gitu. Dan pastinya kita ingin
proses belanja itu cepat, mudah, dan aman bagi customer gitu. Dan begitu juga bagi merchant atau pelaku bisnis pemilik website. Nah, nanti aja sendiri ini menanggung semua resiko kredit atau fraud. Jadi seandainya customer tersebut lupa bayar cicilan kedua nih, atau tidak bayar cicilan ketiga atau keempat, tidak usah khawatir karena merchant dan partner kita itu tetap dibayarkan H+1 atau hari kerja +1 setelah transaksi sukses, dikurangi komisi kecil berapa persen gitu ya untuk nanti aja di hari kerja berikutnya. Jadi terlepas apakah customer tersebut membayar cicilannya tepat waktu atau tidak membayar sama sekali, itu adalah tanggungan dari nanti aja. Sedangkan pemilik website atau pemilik brand tetap mendapatkan pembayaran atas pembelian yang telah dilakukan, seperti itu. Dan yang ketiga, pastinya seperti mungkin tadi Kak Aldi udah bilang ya di presentasi sebelumnya, ada marketing campaign, ada traffic yang kita ingin terus tingkatkan di website kita gitu ya. Nah, ini juga yang kita pengen bantu teman-teman partner merchant kita, yaitu marketing campaign yang berkesinambungan. Jadi nggak hanya setelah kita bekerja sama, website teman-teman terintegrasi dengan nanti aja, terus sudah selesai gitu ya. Tapi marketing campaign itu akan terus berlanjut gitu. Jadi misal teman-teman punya brand campaign di bulan akhir bulan atau misalkan di akhir tahun, kita bisa bantu kolaborasi di situ gitu. Jadi ada traffic yang terus bisa kita jaga atau kita bisa tingkatkan seperti itu. Nah, tapi sebenarnya gimana sih cara kerjanya nanti aja? Jadi aplikasi ini mempunyai 2 tipe tenor. Yang pertama tenor per 2 minggu atau tenor per bulan. Jadi per 2 minggu ini customer bisa belanja di website, check out hari ini dia hanya bayar 25%-nya aja. Jadi mungkin contohnya di angka 1 juta ya harga pembeliannya termasuk ongkir dan biaya-biaya lainnya kalau ada. Jadi total check out mereka adalah 1 juta. Nah, ketika check out mereka hanya perlu bayar 250.000 aja. Nah, setelah sisanya dibayarkan 25% kemudian, di 14 hari kemudian, lalu di 28 hari kemudian, dan juga 42 hari kemudian. Begitu juga dengan tenor bulanan. Nah, tapi kalau bulanan, ada sedikit biaya administrasi di awal, dan hanya dibayarkan hanya 1 kali saja. Jadi di hari check out, dia hanya bayar 250.000 plus 20.000, tapi di cicilan kedua, tiga, dan keempat, nominalnya tetap kembali ke cicilan asli, yaitu 250.000. Jadi biaya adminnya itu tidak akan terakumulasi gitu. Nah, tapi keuntungannya sebenarnya seperti apa lagi sih selain meningkatkan penjualan gitu ya? Sorry. Nah, rata-rata transaksi teman-teman partner merchant kita itu telah meningkat dengan menambah metode pembayaran buy now pay later nanti aja gitu ya. Rata-rata teman-teman merchant kita merasakan ada peningkatan penjualan di hampir 60% setelah bekerja sama dengan kita. Dan juga konversi penjualan online-nya naik hingga 50%. Jadi selain traffic, kita juga ingin sebenarnya traffic tersebut menjadi penjualan gitu. Jadi konversinya itu juga real gitu ya, atau nyata dari traffic yang telah kita naikkan dengan marketing campaign seperti itu ya. Nah, yang ketiga, nanti aja sendiri juga punya demographic user yang unik mungkin ya. Mungkin sedikit berbeda dengan teman-teman pemilik brand website. Dimana kita bisa saling memperkenalkan user kita atas brand yang telah bekerja sama dengan kita. Misalkan teman-teman website, web store, ada brand baru gini ya, bekerja sama dengan nanti aja. Nah, tapi demografiknya biasanya di kisaran usia mungkin 15 sampai 20 tahun atau di kisaran 35 ke atas gitu ya untuk tipe-tipe barang teman-teman. Nah, tapi customer nanti aja nih demografiknya di sekitaran 25 sampai 34 tahun. Nah, kita bisa saling mengenalkan gimana caranya karena nanti aja itu terus memperkenalkan brand-brand merchant partner kita produk-produknya seperti apa itu secara berkesinambungan kepada user-user kita. Jadi mereka juga mendapatkan informasi produk dan brand terbaru dari teman-teman merchant partner kita untuk berbelanja di website partner kita. Jadi kita saling mengenalkan user kita dan juga itu menambah customer baru dari demographic user web store yang sebelumnya gitu. Dan itu peningkatan customer barunya itu bisa sampai 30%. Nah, selain itu,
kita juga ingin tidak hanya meningkatkan penjualan hanya 1 atau 2 kali aja, atau hanya dalam periode campaign aja, tapi kita ingin customer itu terus belanja lagi. Makanya kita sangat membantu penjualan ke merchant dengan cara tidak membebankan biaya apapun kepada customer. Dalam artian kita nggak ada bunga, kita nggak ada biaya-biaya lainnya seperti membership fee gitu ya, atau loan fee seperti itu tidak ada. Jadi customer benar-benar merasakan manfaat dari menyicil dibagi dalam 4 kali yang sama rata dan tidak ada biaya apapun dari total nilai checkout yang sebelumnya mereka belanjakan gitu ya. Dengan metode ini customer kita itu cenderung untuk berbelanja lagi, dan ini sudah kita buktikan juga dari brand kita yang baru launching tahun lalu, tapi kita bisa notice ya, atau kita bisa dapatkan beberapa customer kita terus belanja lagi, walaupun cicilan mereka masih ada yang aktif, mereka belanja lagi di tempat yang lain menggunakan kredit limit yang mereka punya, seperti itu. Jadi kita ingin terus customer itu berbelanja, tidak hanya berbelanja sekali karena ada promo, terus bulan depan nggak belanja lagi, tapi nanti aja kita terus meningkatkan penjualan itu secara berkesinambungan, seperti itu. Nah, selanjutnya saat ini nanti aja memang terfokus di penjualan di website gitu ya. Tapi nantinya di akhir tahun ini kita insya Allah bisa membantu teman-teman pemilik brand atau pemilik usaha yang juga mempunyai toko fisik untuk menggunakan nanti aja juga, seperti itu. Dan nanti aja juga terintegrasi dengan berbagai e-commerce platform. Contohnya tadi yang disebutkan oleh Mas Kak Aldi gitu ya, dengan Shopify, nanti aja juga bisa terintegrasi dengan WooCommerce dan juga Magento seperti Oshop, ya, oshop.co.id menggunakan platform Magento, seperti itu. Oke. Nah, di aplikasi nanti aja ini juga bisa disambungkan dengan berbagai dompet elektronik ataupun bank dari customer. Jadi customer juga punya banyak pilihan. Jadi sebenarnya konsepnya customer itu diberikan banyak pilihan untuk berbelanja. Dan mereka bisa pilih metode mana yang paling memudahkan, seperti itu. Nah, ini kira-kira demografik user dari nanti aja. Jadi selama kita launching tahun lalu di Oktober 2021 hingga Februari tahun ini sudah ada 87.000 download, dan pastinya sekarang sudah terus bertambah. Untuk EUV sendiri di 600 sampai 1,2 juta. Kredit limit user kita biasanya di 1 sampai 3 juta rupiah, seperti itu. Pengguna rata-rata adalah di 25 sampai 34 tahun dengan proporsi gender cukup rata antara pria dan wanita, dan juga demografis masih terpusat di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Depok, dan Medan, seperti itu. Nah, beberapa teman partner kita juga sharing cerita mengenai penggunaan nanti aja di website mereka selama periode launching, kita sebutnya selama 3 bulan pertama ada peningkatan checkout di website mereka sebesar 5% dari nanti aja sendiri dibandingkan dengan metode-metode pembayaran lainnya, seperti itu. Oke. Sorry, Ya. Kak Tipta, waktunya 2 menit lagi ya. Oke, thank you Cynthia. Nah, untuk proses checkout sendiri, kita ingin customer experience-nya itu lancar gitu ya. Jadi pengenalan produk sudah disiapkan oleh e-commerce platform seperti Shopify yang mudah, kita bisa menampilkan SKU dengan cantik gitu ya, dan juga metode proses checkout yang gampang. Nah, kita juga ingin menambahkan proses checkout-nya itu setelah informasi produk juga ada informasi harga. Jadi di setiap produk ada kalkulator otomatis. Kalau harga barangnya 1,2 juta, kalau dibagi 4 itu berapa ya? Nggak perlu dihitung lagi karena di website udah ada kalkulator otomatis kita. Namanya nanti aja di snippet-nya kita udah tampilkan informasi sebenarnya untuk checkout hanya perlu Rp300.000 aja. Seperti itu. Jadi customer nggak perlu pakai kalkulator lagi. Gitu. Nah, ini produk overall experience kita dari download, registrasi, lalu nanti ada approval credit limit, dan customer bisa siap belanja kapan aja di website teman-teman, dan juga bisa membayar cicilan langsung melalui aplikasi. Nah, ini beberapa e-commerce platform yang sudah terintegrasi dengan nanti aja, termasuk Shopify, Magento, WooCommerce, PrestaShop, atau website custom.
Oke, terima kasih untuk insight-nya, Kak Dita. Oke deh, selanjutnya ya, kita akan masuk ke sesi presentasi yang terakhir, yang nanti akan dibawa oleh Kak Raymond Stefanus ya. Cukup dipanggil dengan Kak Ray atau Bang Ray aja ya. Dan beliau ini sudah menempuh pendidikan di Kangan Batman of Tab Melbourne, Australia, jurusan Information Technology. Beliau menjabat sebagai Head of Marketing and Logistics Department di PT Elang Prima Retailindo, yaitu di Oshop, dan perusahaan Oshop sendiri ini sudah bekerja sama dengan Nanti Aja sejak bulan Maret tahun 2022. Dan Oshop TV ini bergerak di bidang retail, home shopping produk. Nah, nanti kita akan belajar bersama dengan Kak Raymond ya, karena Kak Raymond ini memiliki expertise di bidang logistik, kurang lebih di warehouse dan juga distribusi selama 14 tahun dan juga marketing selama 3 tahun. Oke, kalau begitu buat teman-teman langsung aja kita saksikan presentasi dari Kak Raymond. Untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan. Jadi hari ini saya mau mencoba untuk memaparkan bagaimana sih cara kita bisa berhasil di dunia e-commerce ya, termasuk especially di website. Nah, di sini tadi sudah disampaikan beberapa hal yang sangat detail dan juga teknis oleh Mas Aldi dari segi websitenya dan juga dari kolaborasi dengan Mbak Dita dari Nanti Ajanya. Nah, di sini saya mau memaparkan bagaimana Oshop bisa berkembang dan berkolaborasi dengan baik dengan Nanti Aja, sehingga kita bisa mendatangkan traffic ataupun sales dengan baik. Sebelum saya masuk ke materi saya, izinkan saya untuk memperkenalkan perusahaan kita dulu yang namanya PT Elang Prima Retailindo atau dikenal dengan Oshop. Oshop ini adalah salah satu anak perusahaan dari MTech Group, di mana MTech Group ini mencakup banyak sekali beberapa bisnis ya, termasuk media partner yaitu SCTV, Indosiar, O-Channel, Next Parabola. Lalu kita juga ada di rumah sakit atau kesehatan, itu ada MNC Rumah Sakit, Omni Rumah Sakit, Klik Dokter. Kita juga punya services seperti Abimata, Indopay, dan Oshop masuk di dalam kategori services. Lalu kita juga punya content hub seperti Screenplay, terus Cinema, lalu Dr. M, Samara. Kalau pernah dengar juga Screenplay ini kan memang banyak ke sinetron ya, pembuatan film-film, sinetron segala macam, layar lebar juga. Lalu di digital media kita juga punya KLY, video.com, kapan lagi, liputan6.com, di digital media ataupun di startup kita juga memiliki di Bukalapak, Dana, Grab, Karir, dan Tix ID. Dan banyak lagi yang lain yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, kita ini adalah the first and only one home shopping yang ada di Indonesia yang memiliki channel ataupun stasiun TV sendiri, yaitu O-Channel TV. Awalnya Oshop ini ada di O-Channel TV itu sebagai program sebelum menjadi perusahaan. Jadi sebuah program home shopping yang dikemas menjual produk-produk alat-alat rumah tangga yang dikemas dalam satu tayangan selama 1 jam. Nah, lalu berkembangnya waktu di tahun 2009 kita mulai buka perusahaan sendiri karena memang sangat berkembang ya untuk home shopping ini, dan saat ini kita sudah ada 126 pegawai. Oshop sendiri memiliki beberapa sales channel, yaitu ada di on air, itu yang tadi saya sebutkan, kita jualan melalui televisi dan TV satelit. Lalu kita juga ada di website, yaitu www.oshop.co.id, dan kita juga saat ini banyak juga berjualan di marketplace ya, mulai 2 tahun belakangan, mulai dari Shopee, Lazada, Bukalapak, dan lain-lain, dan kita juga memiliki showroom yang ada di Jakarta. Nah, bisnis coverage kita sendiri, O-Channel ini saat ini sebelum digital TV nasional ya, itu kita baru ada di 4 kota, yaitu Jabodetabek, Solo, dan Yogyakarta, Pontianak, dan Banjarmasin. Namun setelah kemarin baru launching di bulan Mei digitalisasi transformasi, kita sudah ada berada di 40 kota di Indonesia. Nah, ini tadi saya sampaikan juga beberapa additional channel yang kita punya, termasuk kita juga ada
platform online video platform yang kita tayangkan di video.com dan juga YouTube. Di marketplace sendiri, e-commerce, terus kita ada direct selling berupa event off air, terus juga kita punya showroom. Nah, produk-produk apa aja sih yang kita jual di Oshop? Kebanyakan produk-produk yang kita jual di Oshop adalah produk-produk rumah tangga. Mulai dari kitchen, mulai dari lifestyle, kesehatan, home living, terus beauty, termasuk dari segi balancing life seperti Al-Quran ya, masuk ke keagamaan gitu ya, atau kesehatan agama gitu. Nah, jadi kebanyakan dari kita itu produknya adalah dikuasai oleh kitchen, mulai dari blender, air fryer, lock and lock karbo, terus panci yang memang bisa tahan lengket gitu ya. Nah, kita juga ada alat-alat olahraga seperti body max running mesin, sampai kita juga jual motor listrik gitu, dan juga ada juga kasur. Jadi lengkap di Hoshop itu semua ada. Nah, ini adalah brand-brand yang kita bekerja sama sampai saat ini. Ada beberapa brand besar yaitu Samsung, HP, Lenovo, Lock and Lock, Yongma, Philips, Oxon, yang baru bergabung juga ada Pero, JMBR, dan juga kasur in the box. Nah, di Oshop sendiri memiliki beberapa dedicated team, di mana kita memiliki tim merchandising yang tugasnya untuk mencari produk-produk ya atau barang-barang yang akan dijual. Lalu kita juga ada tim marketing yang memang mendesain semua bentuk promo dan juga campaign sehingga apa yang dicari atau produk yang akan dijual itu menjadi lebih menarik gitu ya. Lalu kita juga ada tim produksi yang memang tugasnya untuk memproduksi tayangan, memproduksi filler TVC ya, untuk ditayangkan di televisi dan pun di sosial media. Kita juga memiliki 24 jam call center serta customer service yang memang ready to serve selama 24 jam. Nah, untuk integrated sistemnya kita saat ini memakai yang namanya Magento untuk order manajemennya dan juga website manajemen. Lalu kita juga memiliki warehouse yang ada di Kelapa Gading dan kita juga memiliki tim delivery ataupun kurir yang internal dan eksternal. Saat ini kurir kita juga ada sekitar 20 orang yang menguasai untuk daerah Jakarta area. Nah, ini adalah customer journey, bagaimana customer itu mulai order sampai menerima shipment-nya atau menerima barangnya. Jadi kita ada berjualan di TV, online, website, dan juga marketplace. Lalu dari situ nanti customer bisa melakukan order, bisa melalui call center, bisa melalui website, atau bisa melalui marketplace. Fasilitas payment yang kita sediakan juga beragam, yaitu cash on delivery. Bahkan saat ini kita juga punya kartu kredit on delivery atau CCOD, baik debit card ataupun credit card. Lalu kita juga kerjasama dengan pay later ya, beberapa pay later yang kita kerjasama. Lalu kita juga ada 0% installment dengan credit card BCA, BNI Mandiri. Kita juga ada bank transfer, lalu Indomaret payment. Nah, lalu setelah melakukan check out dan pembelian, barang akan dikirim melalui warehouse kita yang ada di Kelapa Gading dan delivery melalui internal dan eksternal kurir kita. Hingga barang itu diterima dengan baik oleh customer. Nah, berikutnya saya masuk ke dalam bagaimana sebenarnya kunci untuk meningkatkan traffic dan sales di website. Kalau untuk teknis tadi sudah dijelaskan sama Mas Aldi ya, bagaimana caranya perbedaan antara website dan marketplace. Terus bagaimana caranya membangun website gitu ya. Saya tidak akan masuk ke dalam teknis tersebut atau menjelaskan lebih banyak di teknis tersebut, tapi saya akan menerangkan sedikit saja bagaimana experience kita sebagai Oshop yang memiliki website dan marketplace dan yang bekerja sama dengan Nanti Aja. Sebenarnya ada tambahan yang perlu saya tambahkan sedikit, perbedaan antara website dan juga marketplace itu adalah yang paling besar di segi admin fee. Kalau kita punya website sendiri, memang kita tidak akan ada yang namanya admin fee atau campaign fee, karena di marketplace itu kan banyak ya tagihannya. Memang di awal kita dikasih free gitu ya.
tidak perlu memikirkan tampilan website, tidak perlu memikirkan bagaimana manajemennya yang ada di belakangnya, terus tidak perlu memikirkan yang lain-lain gitu. Tapi at the end of the day kita kena charge tuh. Misalnya kayak kalau kita sudah masuk ke official store ada tambahan 5%. Kita kena charge di admin fee-nya. Setiap transaksi kena charge 5%. Bahkan ada yang sampai 7% gitu ya. Terus ada lagi kalau kita mau mengikuti campaign supaya kita mendapatkan traffic atau mendapatkan customer, itu ada lagi boosting campaign-nya. Jadi semuanya all about money gitu. Tapi kalau di website sendiri kan tadi Mas Aldi sudah jelaskan bahwa ini adalah bisnis kita, onsite kita dan kerajaan kita gitu. Kita mau ngapa-ngapain di situ juga itu udah menjadi tanggung jawab kita. Jadi nggak perlu memikirkan yang lain. Namun ada beberapa hal yang memang perlu kita ingatkan untuk bagaimana mendapatkan traffic. Karena marketplace itu seolah-olah seperti mall, sedangkan website seperti kita ruko di jalan. Kalau ruko di jalan kan trafficnya orang mau masuk ke toko kita kan susah ya. Kita harus berusaha membuat sebaik mungkin tampilan toko kita, terus membuat promo-promo yang menarik gitu. Tapi sedangkan marketplace itu adalah toko di mana kita ada di dalam mall, di mana kita nggak perlu pun promo atau campaign, orang selalu berdatangan ke mall. Tinggal bagaimana kita menarik customer yang lagi lewat dari toko kita saja gitu. Jadi trafficnya itu kalau di marketplace sudah ada, sedangkan di website itu belum ada atau memang sedikit lah. Nah, jadi pertama adalah strengthen SEO atau SEM. Jadi SEO ini adalah search engine optimization. Bagaimana metadeskripsi kata kunci secara organik dari website kita sendiri. Gunanya untuk apa sih? Gunanya itu untuk menaikkan peringkat website kita untuk masuk ke halaman part dari Google Search Organic ya. Jadi ketika customer itu datang mau mencari sesuatu, misalnya panci tahan lengket gitu, dia pasti akan masuk ke Google panci tahan lengket. Nah, itu kan ada ribuan panci tahan lengket yang terjual di seluruh website di dunia ini gitu. Nah, bagaimana caranya supaya kita masuk ke halaman pertama? Karena kan kita sendiri sebagai pelaku yang memang suka browsing gitu ya, malas gitu kalau udah searching di halaman satu udah dapat ketemu langsung klik aja gitu kan, malas untuk ke slide-slide berikutnya atau page-page berikutnya gitu. Nah, inilah gunanya kita lakukan perbaikan SEO atau SEM-nya supaya website kita itu bisa muncul di halaman pertama. Lalu kita juga harus rajin-rajin untuk melakukan riset kata kunci, terutama kata kunci yang sesuai dengan produk kita atau related dengan produk kita ya. Dan juga apalagi yang saat ini sedang tren, misalnya kayak Citayam Fashion Week gitu ya, lagi tren banget nih. Nah, kalau kita punya website penjual baju ya kita masukin aja gitu salah satu kunci-kunci itu supaya kita bisa dikenal sama Google. Nah, itu sistem crawling di Google pun ini juga butuh waktu, jadi tidak instan ya. Makanya untuk organik ini kita butuh waktu. Nah, lalu yang kedua adalah kita melihat lagi nih, memperbaiki user experience atau journey-nya. Kadang kan di website itu suka bertele-tele ya. Kalau kita udah masuk ke produk A, untuk mau ke checkout-nya itu kan kadang harus masukin lagi username, login lagi, terus captcha-nya lagi gitu ya. Banyak sekali proses yang harus dilewati. Padahal kalau kita lihat di marketplace kan gampang. Karena waktunya 2 menit lagi ya. Iya, baik. Nah, jadi kita harus lihat journey-nya ini kalau bisa dibikin sesingkat mungkin ataupun segampang mungkin sehingga orang langsung mau check out gitu ya. Lalu jangan lupa kita juga harus promote di Google Ads. Nah, di Google Ads sendiri kan kita bisa iklan ya di Google untuk mendapatkan traffic ke website. Kalau tadi kita ada pakai secara organik, nah ini kita promote melalui Google Ads. Ini gunanya kan untuk menarik seluruh, kalau kita misalnya udah melakukan pakai Google Ads itu website kita otomatis akan muncul di YouTube, di platform news lainnya gitu ya. Itulah bagaimana kita untuk menarik customer lainnya ya. Lalu kita juga usahakan untuk promote di sosial media ya. Karena sosial media sendiri ini memang benar-benar powerful banget dari segi marketing ya, terutama ini termasuk chip marketing gitu. Bahkan perusahaan-perusahaan iklan di dunia pun sekarang sudah ketakutan karena sosial media, terutama dari Instagram dan TikTok. Nah, saya masuk ke collaborative partnership. Apa sih yang kita lakukan dengan
Saya banyak berkolaborasi dengan brand partner atau delivery partner atau community partner gitu ya. Tapi yang saya mau angkat adalah dari Nanti Aja. Nah, Nanti Aja ini kan kita banyak ya, sebenarnya payment method yang kita punya gitu ya, termasuk kita juga pay later lain juga ada gitu. Tapi perbedaan yang kita dengan pay later Nanti Aja ini adalah cukup unik. Karena apa? Pertama, Nanti Aja itu hanya dapat dicicil dengan 4 kali saja gitu ya. Di mana menurut saya hal ini yang tidak mainstream. Kalau di tempat lain kan pasti ada 3 kali, 6 kali, 9 kali, 12 kali cicilan gitu ya. Namun setelah saya lihat metode pembayaran dibagi 4 ini, ada metode yang paling ideal. Tidak kebesaran ataupun tidak kekecilan nih untuk customer. Apalagi ditambah mereka mempunyai promo-promo cashback gitu, seperti yang promo cashback 100.000 untuk merchant baru ya. Terus tidak ada bunga lagi dan tidak ada admin fee. Jadi menurut saya kolaborasi saya dengan Nanti Aja ini cukup mendatangkan sales di website saya itu sebesar 40%, traffic-nya juga sebesar 45%. Lalu ini yang paling bagusnya adalah flexible marketing promotion yang saya alami ya selama 3 bulan bergabung 4 bulan dari Maret. Ini kita banyak banget melakukan kolaborasi. Salah satunya adalah kolaborasi di Instagram gitu ya. Kita mempunyai beberapa campaign-campaign gitu ya, seperti top spender, terus ada kuis, ada giveaway, promo buy one get one, dan lain-lain gitu. Nah, apa sih yang didapatkan dari Oshop gitu ya? Karena kan ini semua full support dari Nanti Aja. Ini yang saya sangat senang gitu. Tapi kita juga ada barter value yang kita kasih. Barter value yang kita kasih, kita akan buatkan sebuah TVC gitu ya. Contohnya seperti ini. Bayar ini itu mentok di budget, mau pakai kartu kredit bunganya gede. Solusinya adalah pakai Nanti Aja Pay Later. Bagi pembayaran jadi 4 loh. Aplikasi Nanti Aja tanpa bunga, tanpa biaya membership, tanpa administration fee, dan tambahan biaya lainnya. Jadi download aplikasinya sekarang di App Store atau di Play Store kamu dan dapatkan diskon 100.000 di pembayaran keempat. Belinya di Oshop dan bayarnya pakai Nanti Aja Pay Later. Nah, TVC ini kita juga tayangkan di sosial media kita dan kita saling kolaborasi. Nah, makanya dari sini saya memberikan judul materi saya memang kolaborasi dan elaborasi itu adalah kunci sukses dari kita untuk berbisnis online. Jadi tidak ada persaingan antara satu toko atau toko lain ataupun bahkan partner-partner lain gitu ya. Tapi bagaimana kita mengikat semuanya untuk bekerja sama sehingga bisa membangun sama-sama dan berkembang sama-sama. Demikian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, selamat pagi. Terima kasih untuk insight-nya, Bang Rey. Wah, tadi nggak terasa ya, kita sudah mendengarkan materi dari Bang Rey.